Halo, kembali lagi dengan saya Bel dari Bel Entertainment. Kali ini kita akan membahas Darkside. Jadi Darkside ini adalah program di mana kita akan membahas sebuah ide dari sisi gelapnya. Kali ini kita akan membahas sisi gelap dari sebuah chatting. Namun sebelum itu jangan lupa untuk like, subscribe, sama share. Dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya, oke? Tek. Sebelum kita lanjut, kita dengarkan dulu yang ini. But there should be no boundary to human endeavor. We are all different. However bad life may seem, there is always something you can do and succeed at. While there is life, there is hope. Oke, jadi balik lagi. Kita akan bicara tentang chatting. Jadi sejarah awal dari chatting ini adalah dari email. Jadi dulu email ini sudah diciptakan sebelum ada chatting. Jadi waktu itu permasalahan dari email ini adalah karena pengirimannya sangat-sangat lambat. Walaupun orang sudah menerimanya, tapi belum tentu untuk membacanya. Sehingga ini tidak efisien digunakan saat itu. Nah, kemudian muncul konsep yang baru, yaitu pada tahun sekitar era 60-an. Jadi saat itu ditemukan yang namanya aplikasi Compatible Time Sharing System atau CTTS yang dibuat di MIT. Kemudian pada tahun 1982, seorang anak SMA di Washington bernama Mark Jenks itu membuat namanya Talk. Jadi Talk ini adalah yang pertama kali digunakan untuk berbagi pesan pada saat itu. Dan semua perusahaan privasi dan juga beberapa konglomerasi mengadopsi sistem ini. Nah, pada tahun 1982, perusahaan Commodore International merilis PC Commodore 64 yang masuk di dalam jasa internet Quantum Link yang sekarang akan menjadi cikal bakal AOL atau yang disebut dengan American Online. Nah, tahun 1988, Jarkin Oikanaren membuat aplikasi yang disebut dengan IRC atau dengan Internet Chat and Relay. Nah, IRC memungkinkan pengguna bisa berkomunikasi di banyak grup yang disebut dengan channel. Nah, pengguna bisa juga menggunakan IRC untuk berkirim data juga. IRC juga dulu sempat terkenal bagi para jurnalis dunia untuk berbagi pesan waktu pada masa Perang Teluk dan juga pada saat kondisi politik di Uni Soviet yang sekarang Rusia itu sedang tidak menentu dan itu terjadi pada tahun 1990. Nah, pada tahun 1995, programmer Inggris keturunan Palestina dan Suriah bernama Khaled Mardembey itu merilis yang disebut dengan MIRC. Jadi MIRC ini adalah sebuah software yang awalnya seperti IRC tapi dibuat di dalam bentuk Windows. Karena saat itu fitur IMRC belum bisa digunakan di Windows. Lalu IMRC ini pun viral dan semua orang di dunia sudah mulai menggunakannya. Tahun 1996 perusahaan asal Israel Mirabilis merilis yang disebut dengan ICQ. Nah, aplikasi ini untuk berbagi teks pertama di dunia yang bisa digunakan oleh masyarakat umum asalkan dia terkoneksi dengan internet. Nah, pada tahun 1997 AOL merilis yang namanya AIM dan inilah akan menjadi pelopor yang disebut dengan Instant Messaging modern. Nah, ketika mendengar nama IM, mungkin kamu akan familiar dengan suara buka tutupnya, bukan? Jadi ketika kamu masuk ke dalam sistem itu akan terdengar seperti ting ting di body list kamu. Kemudian di tahun 1999, Microsoft masuk ke ranah Internet Instant Messaging dengan merilis dengan disebut MSN Messenger, yang kemudian berganti nama di tahun 2005 menjadi Windows Live Messenger. Pengguna Windows Live Messenger ini di tahun 2009 ini cukup fantastis, mencapai angka 330 juta pengguna aktif. Kemudian di tahun 2000 lahir Jabber, yaitu aplikasi Instant Messaging Multiprotocol. Aplikasi ini diibaratkan sebagai gerbang untuk berkomunikasi dengan layanan Instant Messaging yang ada mulai saat itu seperti IM, Yahoo Messenger, MSN Messenger. Jadi aplikasi ini adalah menggabungkan semua aplikasi Messenger di dalam satu platform. Nah, jadi pengguna tidak usah repot-repot untuk berganti satu aplikasi ke aplikasi lain. Lalu tahun 2002, Apple membuat aplikasi instan yang lain yang disebut dengan iChat. Lalu tahun 2011 berubah nama menjadi iMessage. Nah, tahun 2003 Skype hadir di ranah Instant Messenger yang waktu itu dengan fitur video dan memungkinkan untuk pengguna untuk aktif berkomunikasi dengan format yang sangat-sangat variatif. Lalu di tahun 2005 lahirlah Mebo. Mebo ini mempunyai fungsi sebagai instant messaging service yang bisa diakses via web browser.
dan mendukung banyak layanan instant messaging seperti Yahoo Messenger, Windows Live Messenger, IM, ICQ, dan masih banyak lagi. Selain itu bisa juga digunakan sebagai web browser. Mebo juga tersedia di beberapa platform mobile. Tahun 2005, Google juga tidak mau ketinggalan bermain di ranah aplikasi instant messaging yang dirilis oleh Google. Dan mereka merilis yang disebut dengan Google Talk. Kemudian tahun 2006, MySpace merilis yang disebut dengan MySpace IM. Jadi ini adalah platform pertama di dunia, yaitu platform sosial media yang menggunakan instant messenger. Kemudian di tahun 2009 diakuisisi dan kemudian layanannya digabungkan dengan Skype. Kemudian tahun 2008 Facebook mulai membuat aplikasi instant messaging yaitu disebut dengan Facebook Chat yang saat ini juga disebut dengan Facebook Messenger dan ini semua juga tersedia di platform mobile. Lalu tahun 2009 adalah kelahiran WhatsApp. Nah, aplikasi WhatsApp ini disebut dengan aplikasi yang paling banyak digunakan di seluruh dunia dan hampir digunakan mencapai angka 1,5 miliar orang di seluruh dunia. Lalu tahun 2011 lahir Snapchat yang merupakan evolusi selanjutnya dari instant messaging. Pengguna bisa mengubah pesan dalam bentuk video pendek yang dikustomisasi dan pesan tersebut bisa hilang dalam waktu tertentu. Di tahun yang sama, di tahun 2011, terinspirasi dari WhatsApp, Tencent membuat yang namanya WeChat yang juga berkembang pesat saat itu dan digunakan di Cina dan mendukung beberapa aplikasi lainnya seperti belanja online, portal pembayaran, kanal gaming, dan juga masih banyak lagi. Line itu hadir tahun 2011 yang berasal dari Jepang. Itu dibuat pada saat respon terhadap gempa dan tsunami di Tohoku. Kemudian pada tahun 2017, Line sudah memiliki user hampir sekitar 700 juta. Tahun 2013 hadir yang disebut dengan Slack. Jadi Slack ini adalah aplikasi instant messaging yang menyasar pada kalangan profesional. Slack akan menjadi salah satu perusahaan yang meraih status unicorn dalam waktu tercepat. Dalam waktu 15 bulan saja valuasinya sudah mencapai $1 miliar. Kemudian lahirlah disebut dengan Telegram yang hadir pada tahun 2013. Dan ini sangat populer di kalangan programmer dan komunitas karena bersifat programmable dan mampu mensupport member hingga 200.000 user. Nah, ada juga programmable chat sistemnya yang disebut dengan bot Telegram. Kemudian yang paling terkenal sekarang yaitu disebut dengan TikTok. Nah, TikTok ini di-launching pada tahun 2013. Namun akan kita bahas tentang TikTok ini untuk di episode yang mendatang. Nah, kemudian di sini saya akan membahas hal menarik tentang Signal. Signal sendiri merupakan sebuah platform chatting yang juga didirikan oleh Signal Foundation yang merupakan yayasan nirlaba yang diluncurkan pada tahun 2018 bulan Februari dengan dana awal waktu itu sekitar 50 juta US dollar dari Brian Acton. Kalau kamu tahu Brian Acton dia adalah seorang co-founder dari WhatsApp yang kemudian dia meninggalkan WhatsApp yang diakuisisi oleh Facebook tahun 2017. Pada tahun 2021, Signal memiliki lebih dari 105 juta total unduhan dan aplikasi memiliki sekitar 40 juta pengguna aktif dan telah diinstal lebih dari 50 juta di perangkat Android. Nah, kenapa menarik? Karena latar belakang pendana awalnya yaitu Brian Acton. Nah, Brian Acton seperti yang dijelaskan sebelumnya merupakan seorang pendiri WhatsApp. Nah, pada saat itu Acton meninggalkan Facebook selama lebih dari setahun. Dia mengundurkan diri pada tahun 2017 karena konflik dengan Mark Zuckerberg terkait dengan monetasi WhatsApp. Dia meninggalkan jutaan saham yang belum diinvestasikan dan menjadi kritikus vokal jaringan sosial. WhatsApp sendiri, kalau Anda belum tahu, telah diakuisisi oleh Facebook itu senilai $19 billion atau dalam rupiah itu sekitar 268 triliun dan itu terjadi pada tahun 2014. Sewaktu pada tahun 2021, WhatsApp mengupdate polisi mereka yang mana dia bisa menghubungkan ke orang lain. Kemudian dia mengatakan meningkatkan layanan yaitu dengan menganalisis menggunakan WhatsApp. Atas kebijakan baru itu, seorang yang sangat saya kagumi yang bernama Edward Snowden dan Elon Musk saat itu men-tweet dengan kata Signal. Seolah-olah mereka itu memberikan syarat bahwa mereka menentang term dan condition WhatsApp yang baru saat itu. Waktu itu sekitar tanggal 7 dan 8 Desember ada sekitar 100.000 orang yang mendownload aplikasi ini. Ngomongin soal protokol, Moxie Marlinspike dan Stuart Anderson yang meluncurkan sebuah project namanya Whisper System itu membuat yang disebut dengan Text Secure dan juga Redphone di Android pada tahun 2010. Lalu diakuisisi oleh Twitter pada tahun 2011.
Nah, pada tahun 2013, Marlin Spike keluar dari Twitter dan membangun yang disebut dengan Open Whisper System dan membuat Signal yang merupakan pengembangan proyek open source, text secure, dan juga Redpond. Nah, disinilah saya mulai curiga apakah ada di balik ini semua. Nah, kalau melihat positifnya, sebenarnya chatting ini digunakan untuk e-commerce. WeChat sudah membuktikan kalau aplikasinya bisa menjadi kanal pembayaran digital yang sangat efektif. Yang kedua adalah chatbot. Chatbot ini adalah konsep yang dimulai untuk menghubungkan para pemilik bisnis dengan konsumen di aplikasi instant messaging yang dibantu oleh robot teks untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari pembeli. Lalu setelahnya itu ada yang disebut dengan AR dan VR atau augmented reality dan juga virtual reality. Tidak mustahil jika di masa depan aplikasi instant messenger ini bisa menghadirkan sebuah fitur di mana Anda dapat langsung bertemu dengan orang yang Anda temukan dalam bentuk hologram maupun 3D. Lalu ada juga instant translation, di mana fitur ini bisa memungkinkan Anda berbicara dengan bahasa asing dan mendengarkannya dengan bahasa Anda sendiri. Jadi tidak perlu untuk mentranslate-nya. Tinggal menggunakan aplikasi ini Anda bisa tahu apa yang diomongkan orang yang berbeda bahasa dengan Anda. Lalu ada lagi yang disebut dengan PTP decentralization. Nah, jadi bicara tentang keamanan privasi, bukan tidak mungkin jika di masa depan nanti pengguna bisa berkirim pesan langsung yang dituju tanpa melewati server dari penyedia layanan internet messaging tersebut. Nah, apa yang menjadi kontroversi dari semua instant messaging ini adalah ketika pada tahun 2016 pihak berwenang dari India menangkap anggota dari sel teroris yang diduga berafiliasi dengan ISIS yang berkomunikasi menggunakan Signal dan juga Telegram. Nah, aplikasi Signal telah digunakan untuk pengorganisasian oleh milisi sayap kanan, nasionalis kulit putih, dan termasuk oleh perencanaan unjuk rasa United the Right kedua pada tahun 2018. Nah, secara desain, Signal tidak dapat membaca pesan pengguna yang menghalangi upaya modernisasi. Ini telah dikonfirmasi oleh audit independen atas algoritma Signal. Menurut CNN, teknologi yang sama yang membuat percakapan pribadi bagi teroris di Suriah dan orang yang di Amerika merekrut orang-orang lain untuk melakukan tindakan pembunuhan massal. Nah, apa sisi gelap dari chatting ini? Seorang mantan kontraktor National Security Agency atau NSA, yaitu Edward Snowden, mengungkapkan bahwa mata-mata Amerika Serikat telah menyerang perusahaan-perusahaan telekomunikasi Cina untuk bisa mengakses pesan-pesan teks. Pria yang pernah bekerja sebagai teknisi di CIA atau Central Intelligence Agency di Amerika juga pernah menyerahkan dokumen yang berisi serangan terhadap komputer-komputer selama 4 tahun. Nah, dalam dokumen itu tercantum rincian operasional serangan tertentu, termasuk alamat internet protokol, tanggal serangan, dan apakah komputer-komputer tersebut masih dimonitor dari jarak jauh. Sunday Morning Post akhirnya mempublikasikan 3 hal yang diklaim Snowden telah dilakukan oleh NSA. Di antaranya adalah NSA telah meretas perusahaan-perusahaan telekomunikasi utama di Cina untuk bisa mengakses pesan teks, serta melakukan serangan berkelanjutan pada jaringan backbone di Tsinghua University yang secara luas dianggap sebagai institut penelitian dan pengembangan top di Cina yang juga menggarap teknologi web generasi terbaru. Nah, selain itu, Tsinghua juga merupakan rumah bagi salah satu dari 6 jaringan backbone Cina, yaitu China Education dan Research Network. Snowden juga mengklaim NSA telah meretas komputer kantor pusat PACNet di Hong Kong. PACNet merupakan salah satu yang memiliki jaringan serat kabel bawah tanah di dunia dan paling luas di dunia saat itu. PACNet yang saat itu menandatangani kesepakatan besar dengan perusahaan telepon seluler di Cina daratan memiliki lebih dari 46.000 km serat kabel optik. Kabel-kabel itu menghubungkan pusat-pusat data regional di seluruh wilayah Asia Pasifik, termasuk Hong Kong, Cina daratan, Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Taiwan. Perusahaan ini juga memiliki kantor di AS. Para ahli keamanan cyber Cina telah lama mengkhawatirkan perusahaan-perusahaan telekomunikasi menjadi korban serangan backdoor karena dipaksa pergi ke luar negeri untuk membeli teknologi ini dari jaringan inti mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, masalah keamanan menjadi masalah yang lebih vokal, sehingga akhirnya pemasok peralatan jaringan domestik seperti Huawei dan ZTE mulai menutup kesenjangan teknologi. Dengan begitu, perusahaan-perusahaan teknologi Cina mengurangi tergantungan mereka terhadap pemasok asing. Glenn Greenwald dari situs berita The Guardian juga menyatakan hal yang sama. Aksi rahasia National Security Agency kembali terkuak. Dalam sebuah dokumen yang baru ini terungkap ke publik, agensi kriptografi Amerika Serikat ternyata bisa memantau email, aktivitas di internet, dan juga termasuk media sosial. Nah, sebelumnya, whistleblower Edward Snowden mengungkapkan bahwa program Keyscore NSA bisa menyaring semua email serta menganalisis dan memiliki alamat email yang menjadi target pemantauan. Tapi ternyata dalam dokumen terbaru yang terungkap,
bahwa Excelsior bisa juga melakukan tugas pemantauan lain dengan kata-kata yang bisa digunakan untuk tujuan selain membaca email-email pribadi. Program ini bisa membantu analisis, memantau berbagai macam aktivitas di internet, termasuk media sosial. Hal yang paling mengejutkan adalah ketika bisa memantau chatting Facebook dengan hanya mencantumkan nama pengguna Facebook dalam rentang tanggal yang diinginkan pada sebuah layar pencarian sederhana. Nah, di samping itu, hal ini terjadi juga belakangan dengan skandal Cambridge Analytica. Film dokumenter yang juga ditayangkan di Netflix yang berjudul Great Hacks yang berbicara tentang bagaimana Facebook ikut campur dalam pemilihan presiden US pada tahun 2017. Adalah Brittany Kaiser yang merupakan direktur dari Business Development Cambridge Analytica yang akhirnya menjadi whistleblower bahwa Facebook memonetasi data penggunanya. Nah, jadi di mana hubungannya? Nah, pada tahun 2017 bulan Mei, dalam sampul depan The Economist menyebutkan bahwa data adalah menjadi sumber daya yang paling berharga di dunia. Apabila semua data percakapan dikumpul yang disebut dengan big data, maka semua data ini akan diproses oleh AI atau dengan artificial intelligence dan akan dilakukan pemodelan personal menggunakan machine learning. Sehingga semakin banyak data yang dikumpulkan, maka algoritmanya semakin baik, dan semakin baik algoritmanya, maka semakin baik pula kualitas layanan yang ditawarkan, baik itu perusahaan-perusahaan besar seperti Amazon, Google maupun Facebook. Pada tahun 2020, Netflix merilis sebuah film dokumenter berjudul The Social Dilemma, di mana pada saat itu kita bingung antara menggunakan sosial media maupun menggunakan data kita menjadi bahan kimia di lab penguasa teknologi. Nah, di Eropa sendiri sudah ada perlindungan terhadap data privasi yang sudah ada sejak 2016. Namun karena ada skandal Cambridge Analytica di tahun 2018, maka pada tahun 2018 dibentuklah sebuah komite, akhirnya dibuatlah sebuah regulasi yang baru yang disebut dengan GDPR atau yang dikenal dengan General Data Protection Regulation. Lalu pada tahun 2016 dan 2017, penelitian telah mendokumentasikan praktik anti privasi media sosial menggunakan dark pattern. Pada tahun 2018, Dewan Konsumen Norwegia menerbitkan yang disebut dengan Deceived by Design. Nah, sebuah laporan tentang desain antarmuka pengguna yang bisa menipu, dan itu berasal dari Facebook, Google, dan juga Microsoft. Dilanjutkan sebuah studi pada tahun 2019, penyelidikan menghasilkan sebuah praktik di 11.000 situs belanja. Ini mengidentifikasikan total 1.818 dark pattern dan melompokkannya menjadi 15 kategori. Proses pembatalan anggota Amazon Prime juga menggunakan dark pattern. Ingin tahu mengenai dark pattern ini? Kita akan bahas di episode selanjutnya. Jadi demikianlah pembahasan kita tentang dark side dari sebuah chatting. Hingga saatnya kita akan mengerti yang disebut dengan dark pattern. Untuk dark pattern ini akan kita bahas selanjutnya di episode-episode mendatang. Terima kasih teman-teman untuk menyaksikan episode kali ini tentang chatting. Semoga ada pengalaman baru dan ilmu baru yang Anda ketahui tentang chatting itu sendiri. Untuk teman-teman mengetahui hal-hal lain, silakan komentar di bawah ini dan kita akan bahas di episode-episode selanjutnya. Oke, terima kasih. Dah.